Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Pada kali ini kita akan belajar materi sesuai dengan pembelajaran pada hari ini atau materi pada hari ini, yaitu terkait tentang lembaga sosial. Lembaga sosial yang ada di masyarakat. Mungkin semuanya sudah pernah lihat dan pernah mendengar kata-kata lembaga sosial. Kita bahas terlebih dahulu apa pengertian dari lembaga sosial. Lembaga sosial merupakan wadah dari sekumpulan norma yang tersusun secara sistematis dan terbentuk dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia. Jadi pengertian dari lembaga sosial yaitu sebuah wadah perkumpulan manusia, dan di mana perkumpulan tersebut itu terdiri dari norma dan tersusun dan terbentuk dalam rangkai kehidupan manusia. Jadi di situ ada norma, ada sistematisnya, artinya ada aturannya, ada nilainya. Itu secara garis besar. Ciri-ciri lembaga sosial. 1. Memiliki tingkat kekekalan tertentu. Jadi lembaga sosial itu memiliki tingkat kekekalan, sangat kekal. Yang kedua, memiliki simbol. Jadi lembaga-lembaga sosial itu mempunyai simbol. Bisa dikatakan logo, bisa dikatakan ciri khas, bentuk. Itu simbol. Yang ketiga, memiliki norma tertulis dan tidak tertulis. Jadi lembaga sosial itu mempunyai aturan, mempunyai tata tertib. Contoh di sekolah itu mempunyai tata tertib secara tertulis maupun tidak tertulis. Tata tertib yang ada di kelas itu termasuk norma tertulis. Norma tidak tertulis seperti apa? Berjabatan tangan dengan Bapak Ibu guru di waktu masuk kelas, itu termasuk norma tidak tertulis. Yang keempat, memiliki tujuan yang jelas. Jadi lembaga sosial didirikan itu mempunyai tujuan yang jelas. Katakanlah contoh, didirikan sebuah sekolah, pasti mempunyai tujuan, pasti mempunyai visi dan misi sekolah. Jadi mempunyai tujuan yang jelas, yang bisa dipahami oleh masyarakat sekitar. Memiliki alat kelengkapan. Jadi di sekolah itu juga mempunyai alat kelengkapan. Kelengkapan dari sekolah itu apa? Ada Bapak Ibu guru, ada staf, ada guru, ada kepala sekolah. Itu termasuk kelengkapan-kelengkapan yang ada di lembaga sosial dalam sekolah. Yang terakhir, memiliki pola perilaku. Jadi mempunyai pola perilaku yang mengarah dalam lembaga sosial. Bisa berubah sesuai dengan norma tertulis dan norma yang tidak tertulis. Tingkatan norma dalam lembaga sosial. Jadi sudah saya singgung sedikit terkait norma. Jadi selanjutnya kita akan membahas terkait norma dalam tingkatan norma dalam lembaga sosial. Yang pertama, usage, full way, morse, continuous, low. Nah, ini tingkatan-tingkatan norma yang ada di sekolah. Jadi tingkatan mulai yang terendah, usage, menggunakan, terus sampai low, tingkatan yang lebih tinggi dalam masyarakat. Kalau di sekolahan itu ada tata tertib,
itu norma tertulisnya, tingkatan yang paling rendah. Tingkatan yang paling agak tinggi lagi, ada peraturan daerah. Katakanlah contoh norma yang ada di negara kita. Peraturan yang paling tertinggi adalah peraturan dari Undang-Undang Dasar 45, itu yang paling tinggi. Terus yang ke bawah peraturan presiden, ke bawah lagi peraturan gubernur, lagi peraturan bupati. Nah, itu bentuk tingkatan-tingkatan norma dalam kehidupan bermasyarakat. Fungsi lembaga sosial. Yang pertama, menjaga keutuhan masyarakat. Jadi lembaga sosial diciptakan supaya menjalin keutuhan dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak boleh saling berpecah-pecah. Itu tujuan pertama. Yang kedua, meningkatkan solidaritas masyarakat. Jadi yang setelah keutuhan, setelah utuh, solidaritas, saling membantu dalam kehidupan bermasyarakat. Itu tujuan yang kedua. Tujuan ketiga, mengendalikan perilaku warga masyarakat. Jadi mengendalikan. Jadi kalau ada masyarakat yang akan melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan norma, maka bisa dikendalikan oleh lembaga sosial. Yang keempat, memberikan pedoman bertingkah laku. Jadi tujuan dari fungsi dari lembaga sosial memberikan pedoman tingkah laku. Jadi kehidupan bermasyarakat itu harus mempunyai pedoman untuk melakukan sesuatu, tidak seenaknya, tidak semaunya, harus mempunyai pedoman untuk bertingkah laku. Contoh, kalau di sekolah berarti harus mematuhi norma yang ada di sekolah. Kewajiban peserta didik adalah belajar, menuntut ilmu, yaitu itu harus dijalankan terus karena statusnya pelajar. Beda lagi kalau sudah di rumah, waktunya bermain. Nah, itu harus punya pedoman dalam bertingkah laku. Jenis lembaga sosial. Lembaga sosial yang pertama, lembaga agama, lembaga ekonomi, lembaga keuangan. Contoh, lembaga keluarga, ini ada foto di samping. Ini contoh lembaga keluarga. Lembaga agama, ini ada Kementerian Agama. Lembaga ekonomi, di sini ada Bank Indonesia. Ini jenis lembaga sosial. Jadi lembaga-lembaga sosial yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Selain itu, selain yang ada yang sudah saya tampilkan, masih banyak lagi. Contoh ekonomi di pasar, contoh agama di masjid, contoh lembaga keluarga itu bisa di rumah, itu termasuk keluarga. Ada masih banyak lagi terkait contoh jenis lembaga sosial. Jenis lembaga sosial, lembaga pendidikan, sekolah, lembaga politik, gedung dewan, lembaga budaya, gedung kebudayaan atau tempat-tempat budaya, lembaga hukum, yaitu peradilan, baik peradilan dalam bentuk agama atau peradilan dalam bentuk non-agama. Itu jenis lembaga sosial. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Ini ada beberapa tugas yang harus dikerjakan. Silakan dikerjakan. Yang pertama, jelaskan pengertian lembaga sosial menurut pendapat kamu. 2. Sebutkan norma yang ada di masyarakat. Yang ketiga, apa perbedaan norma dan nilai. Itu materi pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.